Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Azhari. Saya sebagai pemateri pertama dalam diskusi kelompok 1 yang berjudul Lembaga, Organisasi Masyarakat dan juga Organisasi Nirlaba. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang dua pokok, yaitu lembaga dan juga organisasi. Kita mulai dari lembaga. Lembaga merupakan wadah tempat orang-orang berkumpul berencana untuk terorganisasi, terkendali, dan terpimpin untuk mengelola sumber daya agar tujuan dari organisasi tersebut tercapai secara efektif dan juga efisien. Dan menurut Hendro Puspito, lembaga merupakan bentuk lain dari suatu organisasi yang terpilih dari pola-pola, pandangan-pandangan, dan juga relasi untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Adapun ciri-ciri dari lembaga, yang pertama ialah lembaga memiliki organisasi yang terstruktural dan juga relatif kekal. Yang kedua ialah norma-norma di dalam lembaga melewati jangka yang panjang untuk dipercaya di dalam masyarakat. Yang ketiga ialah lembaga memiliki tujuan untuk dicapai secara efektif dan juga efisiensi. Yang keempat ialah lembaga memiliki peraturan secara tertulis dan juga tidak tertulis yang harus diikuti oleh seluruh dari anggota lembaga tersebut. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah lembaga memiliki sanksi atas sikap-sikap dan tingkah laku dari anggotanya baik di dalam ataupun di luar lembaga tersebut. Adapun tujuan dari lembaga ialah yang pertama, lembaga memberikan pedoman kepada anggota masyarakatnya bagaimana cara bertingkah laku dan juga pemecahan masyarakat baik itu di masyarakat ataupun di lembaga tersebut. Yang kedua ialah lembaga bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman dari anggota masyarakatnya baik itu mental, spiritual, dan personalnya. Dan yang terakhir ialah lembaga memberikan patokan-patokan atau batasan-batasan atas pengendalian sistem di dalam anggota masyarakatnya sehingga masyarakatnya tidak semena-mena. Kita pada materi yang kedua ialah organisasi. Organisasi merupakan tempat di mana orang-orang berkumpul yang di dalamnya ada pembagian tugas secara berikatan untuk yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut secara baik, efektif, dan efisien. Menurut Stoner, organisasi merupakan hubungan antara beberapa orang anggota dengan seorang pemimpin untuk mencapai dan mendorong daripada penyelesaian masalah. Adapun ciri-ciri dari organisasi, yang pertama ialah organisasi didirikan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Yang kedua ialah organisasi memiliki visi dan misi atau tujuan dari organisasi tersebut. Yang ketiga ialah organisasi memiliki pembagian kerja atau kerjasama yang baik, dikarenakan struktur di dalam organisasi antara satu bagian dengan bagian lain itu berikatan, sehingga perlunya kerjasama yang baik antar anggota. Yang keempat ialah organisasi memiliki peraturan yang tertulis yang wajib diikuti oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Yang kelima dan yang terakhir ialah organisasi harus bersifat tanggung jawab pada apa yang dikerjakannya dan juga harus memiliki toleransi yang baik sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Adapun tujuan dari organisasi ialah yang pertama citra baik di depan masyarakat, yang kedua ialah meningkatkan produktivitas, yang ketiga ialah mencakup atas lingkungan kerja yang baik karena ia pasti akan sering berkomunikasi dengan orang sehingga ia akan lebih baik dalam komunikasi dan sebagainya. Yang kelima ialah melatih jiwa leadership yang ada di dirinya sehingga ia bisa memimpin baik itu di dalam kerjaan ataupun di dalam organisasi. Yang keenam dan yang paling penting ialah meningkatkan bagaimana cara berorganisasi yang baik sehingga pada saat kita berorganisasi kita tidak menyakiti ataupun tidak semena-mena pada apa yang kita kerjakan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan disambung kembali oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Ramadhani akan melanjutkan pembahasan dari tema saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Secara sukarela
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, dan tujuannya yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Jenis-jenis organisasi masyarakat ialah yang pertama, berdasarkan proses pembentukannya. Berdasarkan proses pembentukannya, organisasi ada dua. Yang pertama ialah organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua ialah organisasi informal. Organisasi informal adalah organisasi yang dibentuk tanpa disadari sepenuhnya dan tujuan-tujuannya juga tidak begitu jelas. Yang kedua ialah berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, organisasi ada dua. Yang pertama, organisasi sosial. Organisasi sosial adalah organisasi yang mempunyai tujuan sosial. Organisasi semacam ini tidak berharap keuntungan dalam bentuk materi. Yang kedua ialah organisasi bisnis. Organisasi bisnis ialah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Organisasi semacam ini dikelola oleh perusahaan perseorangan dan ada pula yang berupa perusahaan milik bersama. Yang ketiga ialah berdasarkan hubungan dengan pemerintah. Berdasarkan hubungan dengan pemerintah ialah ada organisasi resmi. Organisasi resmi adalah organisasi yang terdaftar di lembaga pemerintahan. Organisasi ini bisa langsung dibentuk oleh pemerintah atau berhubungan dengan pemerintahan. Contoh organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintahan misalnya organisasi Departemen Pendidikan, organisasi Departemen Agama, dan lain-lain. Organisasi yang tidak terdapat di pemerintah tetapi tidak di organisasi yang terdaftar di pemerintah tetapi tidak dibentuk pemerintah ialah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Yang kedua ialah organisasi tidak resmi. Organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dan tidak terdaftar di pemerintahan. Organisasi ini hanya semacam organisasi biasa untuk pengembangan suatu bakat tertentu sehingga keberadaannya tidak harus izin atau tidak perlu untuk didaftar di pemerintahan. Menurut Herbert G. Hicks, ia mengemukakan mengapa orang memilih untuk berorganisasi. Ialah yang pertama karena alasan sosial. Karena manusia adalah makhluk hidup yang secara berkelompok, maka manusia akan merasa penting berorganisasi demi pergaulan maupun memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, karena alasan materi. Melalui bantuan organisasi, manusia dapat melakukan 3 hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri, yaitu pertama dapat memperbesar kemampuannya. Yang kedua, dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran melalui bantuan sebuah organisasi. Yang ketiga, dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi sebelumnya yang telah dihimpun. Tujuan organisasi masyarakat ialah organisasi masyarakat bertujuan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan sebagai wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya. Pembinaan dan pengembangan anggotanya, sarana penyalur aspirasi anggota, dan sarana komunikasi sosial di antara anggotanya atau sesama ormas dengan organisasi kekuatan sosial politik atau pemerintahan atau dengan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan saya disambung oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aulia. Di sini saya sebagai pemateri ketiga di mana saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang dimana saya membahas tentang organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang merupakan pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang merupakan salah satu lembaga yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha atau
kegiatannya. Dalam organisasi nirlaba, pada umumnya sumber daya atau dana yang digunakan dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan berasal dari donatur atau sumbangan dari orang-orang yang ingin membantu sesamanya. Tujuan dari organisasi nirlaba yaitu untuk membantu masyarakat luas yang tidak mampu, khususnya dalam hal ekonomi. Ciri-ciri organisasi nirlaba antara lain: yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat ekuiditas atau pembubaran entitas. Yang keempat, berbentuk organisasi yang ditandai adanya institusi. Yang kelima, terpisah dari negara. Yang keenam, mandiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.